Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Selamat datang di obrolan santai kita hari ini tentang membahas sepak bola di dalam dan di luar lapangan. Beyond the game, because football is more than a game. Kita akan membahas hal-hal di sepak bola. Hari ini ada bersama kita ada Andri Tani, selaku Wakil Presiden dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Dan masih main ya sih? Sekarang sih lagi libur, Pak. Oh, sekarang berhenti, karena liganya berhenti, makanya bukan kiper lagi. Langsung serius dia jawabnya. Kiper nasional dan juga Persija Jakarta. Kemudian di sebelahnya memang kurang terkenal, tapi saya kenalkan, dia adalah Mas Mardika Aji, yaitu General Secretary dari APPI. Mas Aji, masih agak kaku, nggak apa-apa. Hari ini kita mau ngobrol apa? Ngobrol yang ringan-ringan aja lah, yang santai aja. Ringan, santai, tapi mengedukasi. Mengedukasi dan berisi. Ya, karena Mas Aji ini juga backgroundnya dari hukum, kita ngobrolin hukum lah ya sedikit ya, walaupun santai tapi agak serius sedikit bahasannya. Bahasan atau momen yang lagi ramai beberapa waktu kemarin sebelum libur, yaitu tentang kontrak pemain. Ini bagaimana tentang kontrak pemain, fenomena di Indonesia, baik dari zaman, saya nggak mau bilang zaman dulu, tapi zaman saya main sampai yang terkini zaman Andri Tani, atau bahkan yang sesudah-sudahnya, ada yang muda lagi karena dia udah terbilang cukup senior. Silakan, kita mau ngomong dari mana dulu ini? Haji, Andri? Oke, kontrak ya. Kontrak pemain itu sebenarnya ada dua. Satu dari kontrak itu sendiri, dua dari regulasi. Nah, kontrak itu juga sebenarnya ada dua. Ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya kolektif. Yang pribadi tau lah, kontrak sama antara klub dengan pemain. Tunggu. Ini kayaknya bagus ditulis karena bahasanya agak serius, daripada nanti kita kelupaan nggak dapat apa yang diomongin. Berarti kita di awal kita bagi dulu, kontrak berarti ada dua. Ya, kita ngomongin kontrak diatur oleh dua, oleh kontrak sama regulasi. Oke. Lalu? Nah, kontrak itu sendiri juga ada dua, kontrak yang sifatnya pribadi sama kolektif. Kalau yang pribadi ya biasalah antara dua belah pihak, antara pemain. Berarti kita bagi dulu antara satu yang pribadi, dua kolektif. Dua yang kolektif. Ya. Nah, kolektif juga bukan dibagi ya. Ada dua contohnya. Kalau Indonesia ini baru punya namanya standar players contract. Adalah SPC kalau kita sering dengar. Nah, ini sebenarnya kesepakatan antara pemain, perwakilan pemain, perwakilan klub sama PSSI. Lebih besar lagi namanya CBA. Jadi sebenarnya kontrak ini, kalau kontrak profesi itu ada yang pribadi dan kolektif. Nah, kolektif ini kalau tenaga kerja Indonesia sering dengarnya PKB lah, perjanjian kerja bersama. Kalau bahasa bolanya atau bahasa Inggrisnya yang kerennya itu CBA, Collective Bargaining Agreement. Berarti yang pribadi ini tadi hubungannya antara pemain dengan klub. Ya, antara satu si orang pemain bersama. Yang kontrak selama ini yang para pesepak bola tahu lah ya, yang seperti punyanya Pak Wapres, itu yang ditandatangani antara dia dengan Persija. Betul. Nah, tapi ada yang secara kolektifnya. Nah, itu ada yang dibagi dengan SPC, standard player contract doang. Nah, itu tidak dituangkan dalam suatu perjanjian kerja bersama lah. Ibaratnya bisa diadopsi, bisa enggak. Berarti standar player kontrak itu masuknya di yang pertama, yang pribadi. Kolektif. Oh, yang di kolektif justru. Ya, karena standarnya begini yang disepakati oleh perwakilan-perwakilan. Nah, kalau misalnya ngomongin buruh, si asosiasi buruh atau misalnya serikat buruh itu bikin di setiap di setiap perusahaan itu bikin. Tapi bukannya standar player kontrak itu nanti yang dipakai dalam kontrak antara pemain dengan klubnya? Tapi kan standarnya secara kolektif. Nah, ini yang disepakati oleh ketiga perwakilan tadi. Baru dituangkan secara spesifik di dalam kontrak pribadi tersebut. Oke, berarti sorry Pak. Ya. Dari perwakilan pemain berarti diwakili oleh Indonesia PPI. PPI berarti ya. Ya. Nah, terus dari klubnya? Dari perwakilan klub juga ada perwakilan klub. Waktu itu kita APPI ada perwakilan klub yang tunjuk. Nah, ini sekaligus flashback ini bagaimana lahirnya SPC di flashback Indonesia. Iya.
Pintar. Itu bagaimana proses lahirnya adanya SPC di Indonesia itu bersamaan dengan proses terbentuknya NDRC tahun 2017. Seingat saya, nah standar player kontrak itu seperti yang dibilang Mas Aji tadi, itu berarti dibuat atas kesepakatan dari perwakilan pemain, perwakilan klub, dan juga dari satu lagi federasi. PSSI sebagai federasi. Itu yang dinamakan standar player kontrak. Standar player kontrak itu nantinya dijadikan acuan sebagai kontrak antara pemain dengan klubnya. Di luar kesepakatan pribadi tentunya. Kesepakatan pribadi itu contohnya misalkan Andri Tani dengan Persija, selama kontrak dengan Persija dapat fasilitas tempat tinggal, dapat fasilitas kendaraan, bonusnya berapa, kalau menang berapa, itu kesepakatan pribadi. Tapi di luar itu yang secara umum itu dituangkan lewat SPC yang prosesnya dibuat atas persetujuan atau kesepakatan perwakilan antara tiga pihak tadi, pemain, klub, dengan federasi. Gitu? Betul. Oke. Ada sedikit kolektif itu SPC itu hanya sebagai acuan. Kalau CBA tadi, itu kontrak. Bedanya gitu, SPC sebagai acuan, kalau CBA itu ya kontrak. Jadi nanti ini Eropa ya, kontrak pemain yang main di Eropa dengan klub itu paling cuma 2 lembar, karena seluruhnya udah dikontrakkan di CBA. Nah kita belum nyampe sana, kita baru sebatas SPC sebagai guidance lah yang disepakati seperti ini dan perlu diterapkan di setiap klub gitu. Oke, tapi yang menarik buat saya adalah SPC. Dalamnya itu apa aja sih biasanya? Yang disepakati di awal itu oleh perwakilan pemain dan perwakilan klub. Masuk tadi juga, nah kontraknya tadi ada perjanjian itu kan ada kontrak dan juga regulasi. Nah di regulasinya ini FIFA udah buat dari tahun 2008 kalau nggak salah di Sirkular 1171. Nah dia buat standar minimum kontrak, ada 13 poin. Itu yang harus masuk di kontrak setiap pemain sepak bola. Kasarnya itu yang tidak dapat disimpangi oleh kontrak pemain sepak bola. Misalnya, kalau misalnya tadi ngomongin gajinya, benefitnya, nah itu kan mungkin DP-nya berapa persen itu kan bebas lah. Nah kan itu bisa diatur nanti bisa juga di-SPC-kan dan disediakan bisa, cuman kita nggak ada sana. Nah, yang 13 poin di standar minimum kontrak ini harus diterapkan di dalam kontrak masing-masing pemain. Nah di SPC tadi APTI dan perwakilan klub dan PSSI mengadopsi itu, mengambil 13 poin itu untuk diterapkan dalam kontrak. Berarti semua acuan SPC. Berarti semua ini dari FIFA ya? Poin. Ya, Dari semua ini itu kibatnya dari FIFA. Ya, Sirkular 1171 tadi. Nah, dia udah buat dari tahun-tahun jebot udah lama mereka bikin ada 13 poin. Ada satu tentang masalah adanya perjanjian dari para pihak, terus juga ada masalah juga kewajiban klub seperti harus ada insurans, harus ada benefit lainnya, juga ada kewajiban pemain. Lalu juga ada itu di antara yang 13 ini tadi. Ya, masalah tentang asuransi, terus apa lagi? Pajak masuk ke situ nggak? Pajak masuk, tapi saya dibilang kan tergantung di tiap-tiap negara. Karena kebijakan pemerintah kalau pajak kan jatuhnya, ya. Tentang pensiun fund segala macam, tentang bagaimana ngatur masalah transfer dan loan juga. Nah, itu kan sudah ada acuannya kan. Nah, masalah transfer dan loan ini nanti akan jadi bahasan nih, menarik. Silakan diteruskan dulu, tapi jadi catatan adalah transfer dan loan. Oke. Ya, poinnya ada 13 poin tadi yang kita terapkan di SPC. Terus di SPC itu kita ngambil juga beberapa dari regulasi yang kita sepakati kemudian. Ini satu contoh aja ya, biar nggak lama ya. Adalah masalah just cause. Just cause ini adanya kebolehan dari just cause tuh penting tuh buat para perwakilan mengakhiri kontrak sebelum masa durasinya berakhir. Nah itu kita ngadopsi dari regulasi. Nah mungkin turunannya kontrak, regulasi tentang pemain, itu kan pemain aja ya. Namanya ada RSTP. Kepanjangannya kan kalau zaman sekarang kan kata-kata panjang kita singkatin kan. Regulation on the Status and Transfer of Player. Jadi aturan tentang transfer dan pemain. Nah kita ngadopsi di pasal 14 tentang just cause. Di situ bilang kalau ada misalnya kesepakatan yang dikarenakan suatu hal kaos itu boleh berakhir kontrak tersebut. 14 bisa bilang lagi, jika pemain tidak dibayar 2 bulan berturut-turut, pemain dapat mengakhiri kontrak secara sepihak. Nah, di SPC ini kita bikin kesepakatan waktu itu. Bilang kita 3 bulan lah, karena waktu itu nego dengan klub. Klub bilang 2 bulan terlalu sebentar, masa PPI gitu kan. Karena kontrak pemain-pemain Indonesia kan rata-rata setahun, 6 bulan. Kita bikin jangan 2 bulan lah, bikin 3 bulan baru pemain bisa mundur secara sepihak. Tapi dari FIFA-nya itu semestinya berapa?
2 bulan di 2 bulan. pasal 14 di artikel 14 SPC. 2 bulan pasti ya. Nah, SPC itu kita ngambil dari tadi yang 13 poin di standar minimum kontrak Sirkuit 1171 FIFA. Terus kita ngambil juga dari regulasi RSTP beberapa yang akhirnya kita sepakati kemudian. Salah satu hal tentang just cause tadi. Itu. Berarti ini semua tetap sumbernya ke RSTP. Ya, RSTP dan yang Sirkuit 1171 tadi. Sirkular 1171. Betul. Just cause itu kan pengakhiran kontrak ya oleh pemain. Salah satu pihak. Oleh salah satu pihak, baik klub maupun Pemain. Tapi yang diatur atau disebutkan di RSTP Yang diperjelas lagi kan di pasal 14 tentang Iya. 14 bisnya, karena yang paling sering adalah pemain tidak dibayar. Ini nggak hanya Indonesia, kan FIFA Iya, dunia betul. kan. Ya. Dijelaskan tadi pokoknya 2 bulan berturut-turut tidak dibayar, pemain bisa mundur secara sendirinya. itu yang di RSTP yang dua bulan. Nah, yang di Tapi SPC yang di SPC Indonesia 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan Itu karena hasil negosiasi. kesepakatan antara pihak klub dengan perwakilan Karena itu pemain. sebenarnya yang kita butuhkan nggak sih negosiasi kesepakatan itu, Betul. jadi nggak ujuk-ujuk ribut dong, duduk bareng ini kan jadi lebih enak. Main maunya berapa, klub maunya berapa, jadi kan ada titik temunya lah. Nah ini kan tidak diatur di sirkuit tadi, ini boleh dilakukan kesepakatan. Nah kasarnya misalnya Persija nih, kontraknya sama Persija nggak ada tentang masalah just cause. Nggak bisa ngacu 3 bulan, ngikutin mau nggak mau kayak RSTP. Karena nggak 10 bulan. diatur. Nah, kecuali kalau Persija itu ngadopsi SPC, ya 3 bulan. Ya, ya. Gitu. Jadi seharusnya mengikuti Karena memang SPC. iya, karena memang kita lihat di kontraknya pemain juga terus terang beda-beda ya antara Masih beda. klub yang satu dengan klub yang lain. Ada yang justru merujuk ke RSTP kalau nggak salah 2 bulan, bahkan yang 14 hari terlambat pun Ada. pemain bisa ngajukan. Itu disebutkan di kontrak antara di beberapa klub itu yang dipakai. Jadi kalau terlambat gaji 14 hari, terus pemain juga memberikan notif setelah 14 hari nggak ada tanggapan, which is itu berarti total 14 berarti 1 bulan. 1 bulan. Itu bisa just cause. Ada beberapa yang kita temukan kayak Ada gitu. beberapa lah yang kita temuin kayak gitu, dan ini sebetulnya harus menjadi perhatian bahwa poin-poin yang seharusnya sudah disepakati di awal dan dituangkan di SPC Indonesia bahwa keterlambatan gaji itu 3 bulan baru bisa mengajukan just cause, justru ada di beberapa klub yang menerapkan lebih cepat daripada itu, yaitu 1 bulan. Nah ini pentingnya SPC dipahami bukan hanya oleh pemain, saya pikir, tapi juga oleh klub itu sendiri gitu. Jadi endingnya harus sama-sama mengerti ini antara pemain maupun klub dengan ya contoh ini kita bicara tentang just cause. Nah selanjutnya selain pengakhiran kontrak, saya kembali ke yang saya catat tadi, yaitu masalah transfer dan loan. Yep. Nah ini bagaimana nih aturannya Pak Wapres? Gimana, ada yang ingin disampaikan nggak ini kira-kira kalau dari sisi pemain? Ini kan sekarang kalau kita kan jarang banget temuin masalah transfer antara misalkan si A mau ke tim si B.